Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahim dari kita semua. Pada kesempatan kali ini berkenaan dengan Harlah PMI, salah satu organisasi besar, organisasi mahasiswa. Di sini telah hadir Ketua Komisariat PMI Sitmal Parwi Pangandaran yang akan sedikit memaparkan tentang apa dan bagaimana PMI itu sendiri. Teman-teman sekalian, para hadirin, akan sedikit saya sampaikan tentang profil narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Miftah Farid Ages, Ketua Komisariat PMI Stitno Al Parwi Pangandaran dan Ketua Komisariat satu-satunya di Kabupaten Pangandaran karena tidak ada lagi komisariat pada hari ini. Oke, hadirin, beliau adalah kader kelahiran pada tanggal 7 September tahun 1995. Di usia yang ke-24 ini prestasinya cukup gemilang karena sangat berjibaku memimpin roda organisasi yang hari ini sedang maju pesat dan berkembang. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada narasumber kita, yakni Tum Miftah atau Tum Ages. Siap. Ages atau apa nih? Ages lah. Ages saja. Oke. Jadi begini tuh. Pertama, apa yang dimaksud PMI menurut perspektif ketua ini? Baik, PMII. Tapi sebelum menjawab ke sana, alangkah lebih baiknya juga diskusi lain kali jangan disebutkan sama umurnya ya. Oh iya. Malu soalnya. Baik, PMII merupakan organisasi berbasis kemahasiswaan tentunya. Ya. Karena jika kita kenali dari namanya saja sudah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Artinya PMII ini merupakan basis organisasi di kalangan mahasiswa. Ya. Cuma itu ada lagi tuh yang ingin disampaikan kepada publik tentang apa itu PMI. Oh, ada. Kira-kira yang Anda ketahui. Bukan hanya sekedar terbentuk jika kita lihat dari historis berdirinya PMI, bahwa PMI ini hadir berdasarkan dinamika sosial yang pada tahun 1960, tepatnya 17 April itu, bahwa organisasi PMI ini digagas oleh kader-kader muda NU, yang dimana dinamika sosial dan politik pada saat itu mengharuskan terciptanya organisasi di kalangan mahasiswa di generasi muda NU. Untuk apa? Untuk mendinamisasi dinamika sosial yang hari itu sedang terjadi. Salah satunya mahasiswa ini hadir menjadi pengontrol di antara masyarakat dan juga pemerintahan. Oh iya. Nah, ini lagi. Tadi kan ketua ini menyampaikan tentang apa itu PMI digali dari sisi historis sejarah. Nah, sekarang saya ingin bertanya tentang apa yang Anda dapatkan ketika Anda berproses di PMI. Kira-kira apa saja yang hari ini Anda rasakan? Baik. Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya pertama kali masuk PMI itu pada tahun 2016, pas ketika saya di semester 3. Karena tidak pas masuk kuliah tidak langsung masuk ke PMI waktu itu. Banyak hal tentunya yang saya dapatkan dari PMI, salah satunya tentang bagaimana kemudian kita belajar mencari tahu tentang jati diri kita sendiri. Karena persis di PMI itu kita hidup bersama-sama ya dengan orang-orang yang ada di organisasi. Artinya kita belajar untuk menganalisis diri sendiri tentang bagaimana kemudian kita menemukan nilai, di mana kalau misalnya kita ambil slogan dari perspektif agama itu, kita itu menjadi seorang manusia harus yang khairunas anfa'uhum linnas. Artinya harus ada manfaatnya untuk orang lain. Nah, di PMI salah satunya kita belajar menemukan jalan itu supaya setelah rapih dari kuliah istilahnya ada manfaatnya kelak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Oh iya. Nah, ini tadi ada istilah khairunas anfa'uhum linnas. Nah, itu kan
maknanya sedikit universal, sangat universal sekali. Nah, ini saya tanyakan kepada Pak Ketua ini, kira-kira orientasi atau tujuan ber-PMI itu, tadi kan ada Khairunas Anfa'un Linnas. Nah, orientasi asas kemanfaatannya bagi masyarakat kira-kira seperti apa menurut ente itu? Secara sederhana bahwa ini ada korelasinya dengan tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa PMI ini terlahir untuk menjadi dinamisator, artinya mendinamisasi keadaan. Jika hari ini PMII bagian daripada masyarakat ataupun kelompok golongan daripada masyarakat yang khusus di lingkungan mahasiswa, artinya ber-PMI itu belajar menjadi masyarakat seutuhnya. Menjadi masyarakat seutuhnya, artinya kita mendefinisikan diri kita sebagai masyarakat, kemudian kebutuhan masyarakat dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masyarakat, kita belajar tentang itu. Nah, artinya orientasi PMII untuk masyarakat itu kita ingin memberikan satu hal yang bisa bermanfaat, dirasakan langsung oleh masyarakat. Baik dari segi pengetahuan, baik dari segi pendidikan, baik dari segi ekonomi, baik dari segi sosial kemasyarakatan secara langsung. Siap mantap sekali. Nah, ini terakhir, kira-kira di usia yang ke-60 tahun ini PMI lahir dan berdiri, bahkan memberikan banyak kontribusi bagi negeri ini, kira-kira harapan ke depan PMI itu seperti apa menurut Anda? Di usia PMI yang meranjak ke 60 tahun tentunya bukan usia muda, melampaui dewasa lah istilahnya, begitu, melampaui dewasa. Artinya di PMI itu kan ada kaderisasi. Nah, maka kaderisasi jika kita maknai di sana itu merupakan napas daripada organisasi. Mengapa dikatakan demikian? Segala sesuatu yang dilakukan oleh PMII itu merupakan muaranya di kaderisasi. Ada cita-cita ideal di organisasi PMII. Pertama, berbicara tentang ideologisasi. Kenapa harus ideologisasi? Karena PMII itu jelas landasan untuk melangkahnya, yaitu ideologisasi Islam Ahlus Sunnah Aswajaan yang tertuang di dalam NDP yang ada di PMI, yaitu nilai dasar pergerakan. Nah, selain daripada ideologisasi, maka PMI ini bercita-cita supaya kader ataupun anggotanya mempunyai cara pandang yang luas terhadap segala sesuatu yang nantinya akan dihadapi. Lalu kemudian setelah para kader mempunyai pandangan untuk memecahkan satu persoalan, maka harapannya kader dan juga anggota PMI itu berdaya secara pengetahuan, juga berdaya secara ekonomi tentunya. Nah, saya kira ini ada kaitannya dengan tadi pertanyaan sebelumnya, bahwa apa sih orientasi PMI untuk masyarakat. Nah, sebelum ke masyarakat, maka PMI-nya dulu nih harus selesai, gitu maksudnya. Selesai dari sisi pengetahuan, lalu kemudian selesai dari sisi ekonomi. Bukan apa-apa, harus selesai, salah satunya harus selesai dari sisi ekonomi juga, supaya kita bisa membuka lapangan pekerjaan secara mandiri, intinya. Secara sederhana, cita-cita yang ada di PMI kurang lebihnya seperti itu. Berarti harapan kedepannya itu tetap konsisten dalam memperkuat ideologisasi, menetapkan paradigma yang hari ini sudah hadir, mengimplementasikan gitu tempatnya, hingga pada akhirnya kader-kader itu bisa berdaya gitu kan? Iya, bisa berdaya secara pengetahuan dan juga secara ekonomi tentunya. Karena kader ini harus mandiri. Siap. Oke pemirsa hadirin yang berbahagia, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini hanya sedikit secuil tentang bagaimana PMI menurut Ketua Komisariat PMI Statmu Al-Farabi Pangandaran. Dan
untuk selanjutnya membahas tentang PMI, kita akan diskusi dengan beberapa tokoh lain, terutama para tokoh yang alumni atau para tokoh yang sudah lama berproses di PMI itu sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.